Hello, Assalamualaikum. Hari ini hari Ahad bertarikh 27 Julai 2025. Uish, ni betul-betul semangat sangat ni. Kau tengoklah, pukul 7.02 pagi weh. Ini bukan sebab nama itu, tetapi dah apa, aku memang bangun secara sendiri. Benda tu tiba-tiba sendiri. Sebab apa, semalam kan aku tidur cukup kan. Aku tidur pukul 12. So rezeki aku hari ni aku nak cuba tengok video seawal pagi yang boleh. Sebab bila awal, banyak benda aku boleh tengok. And lagi cepat aku tengok semua video tutorial tu, lagi cepat kita boleh yelah proceed untuk apa ni, main. Aku yelah, I know belajar tu jangan terburu-buru. Yang penting kita dapatkan dulu kan information apa bagai, dan baru start main. Ni pun aku tak tahu berapa banyak video tutorial yang aku kena tengok. Aku rasa macam ada banyak lagi, tapi tak tahulah macam mana. Tengoklah. Kalau anda kata hari ni dah kira cukup, bermaksud besok tu dah boleh start belajar main. Tapi kalau ada benda yang belum lagi, that means kena tambah lagi lah hari untuk tengok video tu. Okay. Ya, aku tak nak cakap banyak. Aku nak sambung mencari dan tengok video pasal Mobile Legends ni. Let's go. Okay, last aku tengok video pasal tips bermain jungler. Okay, cuba fikir lagi Daniel. Apa benda yang aku patut tengok? Dalam video jungler tu dia ada sebutkan macam yang apa, creep lah apa semua benda tu. Okay, siapa aku patut tulis? Monster bukan monster. ML PB. Ada penjelasan monster jungle terlengkap. Ni dia. Let's go. Wednesday Adams is here. Serem Land of Dawn, sebuah hamparan luas hijau yang dipenuhi dengan pertarungan untuk memperebutkan kemenangan antara dua tim. Kadang-kadang dapet tim bener, kadang-kadang dapet tim egois, bucin angel lah, belajar hero, nggak mau request tapi nggak mau main tank, pick asal-asalan, cuman bisa Hanabi. Ya itu pokoknya betul. Land of Dawn tuh jadi saksi yang penuh cerita. Betul. Banyak banget faktor yang ngaruh ke kemenangan sama kekalahan tim kalian. Nah, selain faktor-faktor utama dari pick-pickan sama hoki kalian waktu matchmaking, terutama buat para solo public kayak gua, keberadaan penghuni jungle di Land of Dawn juga sebenarnya jadi salah satu faktor yang cukup menentuin kemenangan kita. So, hari ini gue bakalan jelasin ke kalian secara detail dan menyeluruh soal monster-monster jungle ini, mulai dari efisiensinya, fungsinya, cara terbaik ngambil, sampai silsilah keluarganya kalau perlu. Enggak ya, yang terakhir bercanda. Pokoknya semua detail dari monster jungle yang tentunya akan kalian butuhin bakalan kalian temuin di sini. Nah, karena tema map di Land of Dawn itu sekarang beda-beda, dan yang terbaru itu map dengan tema Sanctum Island, jadi gue akan pakai tampilan Sanctum Island ini biar berasa fresh aja. Jadi mungkin dari nama sama bentuknya bakalan agak sedikit beda. Yang pakai tema lain bakalan gue sertain juga peletakan dari masing-masing monster. So, kita langsung mulai aja. Let's go! Biar gampang dipahamin, monster jungle ini bakalan gue bagi jadi 3 kelas. Monster kecil, monster buff, sama monster objektif. Ya, ini nama-nama dari gue aja ya, biar enak gitu ngebagi-baginya. By the way, posisi monster jungle buat kedua tim itu bener-bener peluk-pelukan sama ya. Jadi dengan kalian kenal monster di sisi map kalian itu bakalan kenal sama monster di tim musuh.
Kita mulai dari monster-monster kecil alias monster yang kalau dibilang penting banget ya enggak, kalau dibilang nggak penting, kalau ngambil musuh ya lumayan bete ya. Untuk monster yang ada di kategori monster-monster kecil ini tuh kita punya lava golem yang posisinya ada di dekat buff orange ini. Terus ada fire beetle yang juga masih di area bawah alias dekat sama buff orange, sama ada hornet lizard yang posisinya itu ada di area jungle sebelah atas dekat sama inner turret jalur atas. Dari ketiga monster ini, untuk segi damage yang terbesar itu dipegang sama Lava Golem dengan 156 damage di awal pertandingan sampai 238 damage waktu matchnya itu udah nyentuh di angka 12 menit. Di posisi kedua ada Fire Beetle dengan 113 sampai 138 damage, sama yang terkecil itu ada Hornet Lizard dengan 110 sampai 135 damage aja. Buat urusan defense, mereka semua itu bawa defense yang sama gede dengan 37 poin untuk physical dan magical defense, dan untuk total HP yang mereka punya itu paling tebel ada di Hornet Lizard dengan 3019 sampai 4743 HP. Di posisi kedua ada Lava Golem dengan 3000 sampai 3897, dan yang terakhir itu ada di Fire Beetle dengan 2501 sampai 3895 HP. Jadi yang punya HP tertipis di awal match itu tentunya Fire Beetle ya. Kalau udah sampai di menit 12, angkanya itu lumayan dekat sama Lava Golem. Tapi walaupun di awal match itu HP-nya tipis, jangan lupa Fire Beetle ini tuh punya keunikan karena dia bakalan beranak Fire Beetle kecil kalau udah berhasil dieliminasi. Jadi kalau dibilang cepat-cepat banget eliminasi monster yang satu ini, ya enggak juga. Nah, yang jarang diperhatiin, XP yang dikasih tuh banyakan mana sih? Ini tuh sebenarnya jadi faktor yang cukup penting karena ya jungling itu nyari level kan. So ya bakal lebih bagus kalau kalian tahu kan. Jawabannya itu ada di Lava Golem yang ngasih sekitar 65% XP untuk hero kalian sampai bisa naik ke level 2. Dan di posisi kedua ada Hornet Lizard yang sebenarnya nggak beda terlalu jauh. Mungkin sekitar 60%-an. Dan yang paling kecil itu ada di Fire Beetle yang cuma ngasih sekitar 30% XP. Dan ini tuh karena dia ngeluarin satu Fire Beetle kecil lagi. Tapi yang kadang nggak diperhatiin sama beberapa atau mungkin sebagian besar jungler itu, kalau sebenarnya walaupun kedua monster ini beda dari segi ukuran sama status dan damage-nya, tapi buat urusan XP sebenarnya yang dikasih tuh hampir setengah-setengah guys. Jadi pas bunuh Fire Beetle yang gede itu tuh ngasih XP sekitar 25% lebih sebelum sampai level 2. Terus pas bunuh yang kecil itu, kalian tuh bakalan dapetin setengahnya lagi dari yang didapat dari monster yang gede tadi. So buat kalian jungler-jungler tercinta yang biasanya cuma datang buat ngebunuh si Fire Beetle yang gedenya, terus langsung ditinggalin aja, kayaknya ada yang mesti diperbaikin lagi deh ya. Selain itu kan jangan lupa, para jungler itu kan butuh yang namanya stack jungle. Jadi dengan kalian bunuh Fire Beetle yang punya HP lebih tipis di anak Fire Beetle-nya, tentunya jadi keunggulan buat kalian karena kalian langsung ngumpulin 2 stack dari satu posisi monster. Oh ya, buat spawnnya ketiga monster jungler ini punya kemunculan yang beda-beda tipis ya. Buat kemunculannya, kalian bakalan lihat Lava Golem dulu di detik ke-31 pertandingan, disusul sama Fire Beetle di detik ke-39, dan Hornet Lizard itu bakalan muncul di detik ke-40. Ini bedanya benar-benar tipis ya. Kalau udah dieliminasi, semua monster ini bakalan muncul lagi 70 detik setelahnya. Ya, jadi gitu aja buat monster-monster di kelas terbawah menurut versi gua. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat yang mau top up diamond murah terpercaya, kalian bisa langsung aja ke CS Store ya. Pokoknya dijamin murah, aman, dan pastinya kalian wajib beli di tempat gua. Ya, itu support lah. Next, kita geser ke kelas yang lebih tinggi, Monster Buff. Ya, buat monster buff di sini tuh kita punya 4 monster yang menurut gue tuh cukup penting dan lumayan jadi rebutan. Yang pertama tentunya sepasang monster buff yang paling jadi rebutan para jungler dan bahkan bisa mancing keributan gede sejak pertandingan baru dimulai. Ada buff orange yang namanya Molten Fiend, sama buff ungu yang namanya Thunder Fenrir. Untuk jumlah HP-nya, orange buff itu punya HP yang lebih banyak dengan 4941 sampai 8111 HP. Sedangkan buat buff ungu itu total HP-nya lebih kecil dengan 4090 sampai 6622. Tapi walaupun HP dari buff ungu itu lebih tipis, bukan berarti buff ungu itu punya performa yang jauh lebih jelek ya. Ingat, buff ungu itu bawa anak yang juga punya HP sendiri dan bisa nyerang gitu. Jadi mereka pasti nyerangnya keroyokan. Ditambah lagi, di atas kertas pun damage output dari buff ungu ini lebih gede dari apa yang dikasih sama buff orange dengan 226 sampai 268 damage berbanding sama 214 damage di menit awal sampai 256 damage di menit ke-12 pertandingan berlangsung. Nah, yang menarik dari kedua monster buff ini tuh sebenarnya ada di defense dari masing-masing monster. Ya, ini pastinya banyak yang nggak merhatiin. Status defense dari kedua monster ini tuh cukup jomplang. Orange buff bawa physical sama magical defense yang sama kayak para monster-monster kecil tadi dengan angka 37 poin di masing-masing defense-nya. Sedangkan buat purple buff ini tuh ngebawa 60 physical defense tapi nggak bawa magic defense sama sekali. Ya, physical defense-nya gede tapi magic defense-nya nggak ada.
So buat kalian para core yang tentunya objektif pertamanya itu buff, menurut gue tuh wajib banget buat perhatiin bagian yang ini. Buat para jungler-jungler yang hasilin physical damage, akan lebih baik untuk mulai dengan eksekusi orange buff dulu. Sedangkan buat para jungler yang ngasih magic damage kayak Gusion misalnya, kalian itu bisa mulai dari buff ungu dulu untuk dapetin efisiensi waktu dan mempercepat rotasi kalian. Soalnya kalau kalian itu hero-hero dengan tipe serangan fisikal, tentunya akan butuh waktu lebih lama untuk eksekusi buff ungu. Kalau udah ngambil orange buff duluan kan udah naik level 2. Tentunya untuk ngebunuh buff yang satu lagi bakalan jadi lebih cepet dong. Oh ya, ngomong-ngomong soal level, ternyata experience alias XP yang dikasih sama sepasang monster buff ungu juga jauh lebih gede daripada apa yang dikasih sama buff orange ya. Tapi buat permulaan tentunya kedua buff ini tuh dijamin bakalan ngebantu kalian naik level 2. Jadi dari segi performa ya bakalan sama aja, karena nggak ada yang namanya level 2,5 guys. Jadi untuk permulaan alias waktu lagi ngebuff dari level 1, ya kedua buff ini hasilnya sama aja. Sama-sama cuman bakalan nambahin satu level. Untuk waktu kemunculan, kedua monster buff ini tuh jadi dua monster yang munculnya paling cepat di antara semua monster-monster yang ada di Land of Dawn ya. Mereka itu akan muncul bersamaan di detik ke-25 setelah pertandingan dimulai. Iya, anak-anak microfarming itu wajib tahu nih soal beginian. Terus kalau kedua buff ini udah dieliminasi, mereka itu bakalan muncul lagi 90 detik kemudian yang bakalan kalian ketahui 15 detik sebelum kemunculannya dari timer yang ada di map kayak begini. Nah, terus buat fungsi sama tujuan dari ngambil buff ungu sama buff orange tuh apa sih? Tentunya efek buff yang dikasih dong ya. Nah, kedua monster buff ini tuh akan ngasih buff yang dilambangin kayak begini buat si pengeksekusi. Untuk buff orange, secara umum semua pemegang buff ini tuh akan ngasih damage tambahan ke hero lawan yang diserang dengan efek serangan yang kelihatannya kayak gini. Ya, jadi dari serangan itu tuh bakalan ada damage yang hitungannya lumayan ribet dan dibedain jadi dua perhitungan untuk hero dengan role yang berbeda. Assassin, Fighter, Tank dijadiin satu kubu, dan di kubu lainnya itu ada Marksman, Mage, atau Support. Role-nya ini dilihat dari role utama alias yang ditulis duluan ya, yang ditulis sebelah kiri. Tigreal berarti role-nya Tank, Roger berarti role-nya Fighter, Matilda itu Support, dan Hylos tetap Marksman. Ada perhitungan penetration damage-nya sama ada perhitungan damage-nya itu sendiri. Penetration-nya itu disesuaikan sama jenis hero-nya alias magic damage yang ngasih magic penetration, sedangkan physical damage berarti physical penetration atau bahasa kerennya itu adaptive penetration. Widih, keren ya. Assassin, Fighter, Tank bakalan dapetin 5%, sedangkan Marksman, Mage, sama Support bakalan dapetin 10% penetration. Terus buat perhitungan true damage yang dikasih, untuk Assassin, Fighter, Tank itu kayak begini, sedangkan buat Marksman, Mage, sama Support itu kayak begini. Yang hijau ini biasanya 10% penetration. Physical penetration, ada perhitungan penetration damage-nya sama ada perhitungan damage-nya itu sendiri. Penetration-nya itu disesuaikan sama jenis hero-nya alias magic damage yang ngasih magic penetration, sedangkan physical damage berarti physical penetration atau bahasa kerennya itu adaptive penetration. Jadi, keren ya. Assassin, Fighter, Tank bakalan dapetin 5%, sedangkan Marksman, Mage, sama Support bakalan dapetin 10% penetration. Terus buat perhitungan true damage yang dikasih, untuk Assassin, Fighter, Tank itu kayak begini, sedangkan buat Marksman, Mage, sama Support itu kayak begini. Yang hijau ini biasanya maksimum HP hero guys, di sini nggak ada keterangannya. Selain itu, dari serangan buff ini juga akan ngasih efek slow ke target selama 1 detik, yang buat Assassin, Fighter, sama Tank ada di 60% efek movement slow, sedangkan buat Marksman, Mage, sama Support ada di 20%. Ya, semua efek ini tuh keluar dari damage yang ada animasinya tadi. Efeknya itu bisa keluar setiap 3 detik, dan dari apa yang kita lihat di sini, sebenarnya buff merah ini tuh akan lebih efektif untuk hero-hero dengan jenis damage fisikal ya, karena damage yang dikasih itu berdasarkan total physical attack. Plus kalau dilihat dari persentasenya berarti Marksman punya damage paling gede karena dapat peningkatan 30%. Support sama Mage tentunya damage-nya magical, jadi nggak akan terlalu berasa. Dan untuk efek slow-nya bakalan lebih GG untuk hero-hero Assassin, Fighter, atau Tank yang kebetulan semua itu jenis serangannya jarak dekat. Jadi sebenarnya buat hero-hero magic damage tuh nggak akan terlalu efektif banget ya buat bawa buff yang satu ini. Ya paling yang diandelin cuman XP yang didapat sama efek slow 60%-nya aja. Kalau buat damage, ya mendingan kasih Marksman lah. Nah, sedangkan buat buff ungu itu agak beda ya. Efeknya itu rata. Buat semua jenis hero itu bakalan sama. Kalau kalian bawa buff ungu ini tuh, kalian bakalan dapetin pengurangan 10% cooldown dari skill, efisiensi penggunaan mana sebesar 60%, dan buat hero-hero kayak Fanny, Link, dan kawan-kawan yang bar di bawah HP-nya itu bukan bar biru alias bar energi, mereka itu bakalan dapetin efisiensi penggunaan energi sebesar 25%. Selain itu, tau gak sih sebenarnya kalau kalian itu megang buff ungu, kalian itu bakalan dapetin efek regen setiap berhasil ngasih last hit ke unit alias ngekill loh. Kalau ngekill minion itu kalian bakal dapetin regen 3% HP.
Bunuh hero dapat 5% HP, dan kalau berhasil bunuh monster jungle yang dari tadi kita lagi bahas ini, kalian itu bakalan dapetin regenerasi 12% HP. Jadi dari kedua buff ini tuh punya efek yang beda banget. Yang satu fokus ngasih damage, yang satu lagi tuh lebih fokus ke efisiensi waktu sama penggunaan skill kalian. Kesamaan dari kedua monster buff ini tuh apa? Sama-sama efek buffnya itu bertahan 75 detik, dan setiap mereka ke eliminasi, mereka bakalan jatuhin 3 telur hijau yang masing-masing Boring tuh bisa damage. ngisi HP kalian sebesar 153 Biru plus tuh. 1% total physical attack Tuh, plus tuh. 0,2% mana kalian. Oke. Ah. Meledak gunung. 세계 최초 유일의 귀신 보는 농사 억울한 귀신의 뭐야, 원한을 풀어주기 위해 출동한다. This active is my favorite because no gas and khỏi ta pipio. Ngisi HP kalian sebesar 153 plus 1% total physical. Efek buffnya itu bertahan 75 detik, dan setiap mereka ke eliminasi. Yang satu lagi tuh lebih fokus ke efisiensi waktu sama penggunaan skill kalian. 12% HP. Jadi dari kedua buff ini tuh punya efek yang beda banget. Yang satu fokus ngasih damage, yang satu lagi tuh lebih fokus ke efisiensi waktu. Ini kalian itu bakalan dapetin regenerasi 12% HP. Jadi dari kedua buff ini tuh punya efek yang beda banget. Yang satu fokus ngasih damage, yang satu lagi tuh lebih fokus ke efisiensi waktu sama penggunaan skill kalian. Kesamaan dari kedua monster buff ini tuh apa? Sama-sama efek buffnya itu bertahan 75 detik, dan setiap mereka ke eliminasi, mereka bakalan jatuhin 3 telur hijau yang masing-masing bisa ngisi HP kalian sebesar 153 plus 1% total physical attack plus 0,2% mana kalian. Next, monster buff berikutnya ada si kepiting Scavenger Crab, atau kita sebut crab aja ya. Kelihatannya kecil, tapi buat HP yang di bawah itu nggak bisa dibilang kecil. HP-nya lumayan banyak, ada di 3540 sampai 7867. Jadi lumayan butuh waktu buat eliminasi kepiting yang satu ini. Defense-nya rata di 37 poin, sama kayak monster-monster kecil tadi, tapi damage-nya kecil banget, cuman di 55 sampai 68 poin aja. Kepiting gede itu pertama kali bakal muncul di menit kedua, tapi sebelum dia muncul, di detik ke-42 itu bakal muncul dulu anaknya yang tentunya punya status lebih kecil. Beda sama monster lain yang kalau ketarik terlalu jauh dari lingkaran base-nya, si monster bakalan ngeregen lagi HP-nya sampai kembali penuh. Si crab ini tuh nggak langsung ngeregen. Jadi ini yang bikin monster ini tuh lumayan bisa jadi rebutan. Kenapa dia jadi rebutan? Karena monster ini tuh akan ngasih efek buff yang dilambangin sama koin di atas kepala kita. Ini tuh berpengaruh banget buat ekonomi kalian, terutama para setlaner atau jungler yang rajin rotasi. Buff ini tuh bakalan ngasih kalian gold tambahan selama beberapa detik. Yang kecil ngasih total 30 gold, dan yang gede itu ngasih total 60 gold yang turunnya itu bertahap. Jadi kalau setelah ngambil buff ini kalian tereliminasi, kalian itu bakalan kehilangan efek buffnya. So, jangan terlalu ngebela-belain banget buat ngambil monster ini kalau memang kondisinya tuh nggak aman-aman banget. Next, yang turunnya itu bertahap. Jadi kalau buff ini tuh bakalan ngasih kalian gold tambahan selama beberapa detik. Yang kecil ngasih total 30 gold, dan yang gede itu ngasih total 60 gold yang turunnya itu bertahap. Jadi kalau setelah ngambil buff ini kalian tereliminasi, kalian itu bakalan kehilangan efek buffnya. So, jangan terlalu ngebela-belain banget buat ngambil monster ini kalau memang kondisinya tuh nggak aman-aman banget. Next, buat monster buff yang terakhir, namanya Lito Wanderer. Ini monster favorit gua. Monster yang beda banget sama monster-monster lainnya. Pertama, kalau monster lain itu diam di tempatnya sampai mereka keusik, Lito ini tuh bakalan selalu keliling-keliling di sungai selama dia ini masih hidup. Dan perbedaan kedua itu, monster ini baik banget guys. Pas dipukul dia nggak akan mukul balik. Jadi Lito ini tuh bakalan pasrah digebukin sampai ke eliminasi. HP-nya nggak terlalu banyak-banyak amat, ada di 2251 sampai 6056 poin. Tapi Lito ini sama kayak buff ungu tadi, punya 60 physical defense tanpa magic defense. Jadi buat para match mid laner, tolonglah agak peka buat bantu jungler yang lagi ngerebutin Lito ini sama lawan-lawannya. Ya, ini tuh salah satu monster yang lumayan jadi rebutan kedua tim di awal-awal pertandingan. Muncul di detik 35 dan akan muncul lagi setelah 2 menit sejak dieliminasi. Monster ini tuh jadi salah satu monster yang lumayan jadi rebutan karena efek buff yang dikasih dari monster ini cukup ngebantu sekaligus ngeganggu ya. Pas monster ini tereliminasi, kalian sang eksekutor itu bakalan dapetin buff berbentuk monster lucu yang namanya Walkie Grass. Walkie Grass ini tuh bakalan ngikutin kemanapun kalian bergerak,
Dan Oke, kalau kalian thanks. jalan di sepanjang jalur sungai yang ngebentang dari ujung sini sampai ujung sini, kalian itu bakalan ngalamin peningkatan movement speed sebesar 15%. Tapi kalau Jadi dah rotasi keluar hero kalian di itu bakalan lebih dah cepat. hilang kan. Plus, si Walkie Grace ini tuh bakalan ngasih efek mana regen sebesar 1% setiap detik untuk seluruh hero satu tim yang ada di sekitar Walkie Grace ini. Tentunya jadi ngebantu banget dong. Nah, sisi ngeganggunya Aduh. tentunya buat tim yang nggak dapat alias tim lawannya. Ini nih, yang biasanya suka nggak pada tahu atau nggak merhatiin. Gue juga heran nih. Setelah Lito Wanderer itu kebunuh, selain si eksekutor bakal dapat pet baru si Walkie Grace tadi, di area tempat Lito yang tadi muter-muter itu juga bakalan muncul pet yang namanya Stone Roamer. Nggak nyerang. Sama, dia tuh baik banget guys, sama kayak Lito tadi. Cuma ya cepu aja. Selama dia muter-muter di air, kalau ada tim lawan yang bergerak di area radius pandang dari si Stone Roamer ini, si musuh itu tuh bakalan langsung kelihatan di map guys. Jadi buat yang suka teriak-teriak ini map hack, kalian kayaknya agak miss point ini. Soalnya mata batin dari Stone Roamer ini tuh tajam banget guys. Mau itu diam di rumput kek, diam di sungai kek, bahkan Natalia sekalipun, kalau udah deket-deket sama makhluk kecil yang satu ini pasti bakalan kelihatan. Kalau udah kelihatan jangan si bocil sorok. batu bakalan bereaksi, sinyalnya ditangkap sama bocil rumput, terus ya gitu deh. Jadi bikin roamer tuh susah buat gerak kemana-mana karena ketahuan sama tim lawan. Mau nggak mau, ya harus dibunuh. Dan nyebelinnya lagi, beda sama unit lain se-Land of Dawn yang ada bar HP-nya, si bocil ini tuh nggak punya bar HP, dia pakai bar jumlah serangan. Pusing nggak guys? Jadi mau damage-nya sejuta sekali hit pun, hitungannya ya tetap satu hit. Dan dia itu harus di-hit sampai 10 kali baru tereliminasi. Nyebelin banget kan? Makanya monster ini tuh jadi lumayan rebutan dan lumayan jadi objektif juga. Nah, Salah ngomong-ngomong soal yang objektif, sekarang kita dia geser dibagi ke tahu monster di kena kelas bunuh terakhir yuk. ini. Kelas objektif. Di kelas objektif ini tentunya kita punya Dragon Turtle sama Elemental Lord. Ya, ini nama mereka di map ini ya. Kita biasanya sih sebut Turtle sama Lord aja kan. Kedua monster ini tuh objektif paling penting yang akan ngasih efek luar biasa selama pertandingan. Beneran, ini nggak lebay. Kita mulai dari Turtle dulu ya. Spesies hewan terkuat di Sanctum Island ini tuh salah satu monster yang nggak boleh kalian lewatin selama pertandingan. Apalagi setelah perubahan di beberapa patch terakhir kemarin. Buat HP-nya si Turtle ini bawa total 10.367 sampai 16.770 HP yang bakalan meningkat setiap menit. Sedangkan buat damage-nya itu ada di 260 sampai 390 aja. Dan untuk physical sama magical defense-nya itu ada di 15 sampai 75 poin yang lagi-lagi meningkat setiap menit. Kemunculan pertamanya itu ada di detik ke 120 alias setelah pertandingan berjalan selama 2 menit. Dan yang bikin makhluk ini jadi rebutan kedua tim itu adalah buff yang dikasih sama Turtle ini. Cuman beda sama monster-monster buff tadi yang efeknya itu cuman kerasa sama sang eksekutor. Kalau kalian berhasil eliminasi Turtle, kalian itu akan nerima buff untuk seluruh hero satu tim yang ada di map. Cakep gak tuh? Untuk sang eksekutor bakalan nerima shield yang bisa nyerap damage sebesar 400 ditambah 40 kali level hero, plus ada peningkatan damage juga dalam bentuk physical attack sebesar 20 plus 2 kali level hero, dan 25 plus 4 kali level hero dalam bentuk magic damage. Dengan catatan shieldnya ini tuh harus tetap ada. Kalau shieldnya ngilang, status peningkatan damage-nya juga bakalan ngilang. Tapi tenang, kalau dengan nerima damage buat 5 detik, shield yang ngilang tadi tuh bakalan muncul lagi kok. Dan efek dari buff Turtle ini tuh bakalan bertahan selama 2 menit. Buat yang bukan pemegang buff, cuma bakalan dapetin cipratannya aja dalam bentuk shield sebesar 200 ditambah 20 kali level hero aja, dan nggak ada peningkatan damage. Ya, Cana. Sorry aku. Itu bakalan bertahan dan shieldnya ini tuh harus tetap ada. Kalau shield ada peningkatan damage juga dalam bentuk ada di map. Cakep gak tuh? Untuk sang eksekutor bakalan nerima shield yang bisa nyerap damage sebesar 400 ditambah 40 kali level hero, plus ada peningkatan damage juga dalam bentuk physical attack sebesar 20 plus 2 kali level hero, dan 25 plus 4 kali level hero dalam bentuk magic. Alah, hai, iklan ini tuh hal betul loh. Beda sama unit lain se-Land of Dawn yang ada bar HP-nya, si bocil ini tuh nggak punya bar HP, dia pakai bar jumlah serangan. Pusing nggak guys? Jadi mau damage-nya sejuta sekali hit pun, hitungannya ya tetap satu hit. Dan dia itu harus di-hit sampai 10 kali baru tereliminasi. Nyebelin banget kan? Makanya monster ini tuh jadi lumayan rebutan dan lumayan jadi objektif juga. Nah, ngomong-ngomong soal objektif, sekarang kita geser ke monster di kelas terakhir yuk, kelas objektif. Di kelas objektif ini tentunya kita punya Dragon Turtle sama Elemental Lord.
Ya, ini nama mereka di map ini ya. Kita biasanya sih sebut turtle sama lord aja kan. Kedua monster ini tuh objektif paling penting yang akan ngasih efek luar biasa selama pertandingan. Beneran, ini nggak lebay. Kita mulai dari turtle dulu ya. Spesies hewan terkuat di Sanctum Island ini tuh salah satu monster yang nggak boleh kalian lewatin selama pertandingan. Apalagi setelah perubahan di beberapa patch terakhir kemarin. Buat HP-nya, si turtle ini bawa total 10.367 sampai 16.770 HP yang bakalan meningkat setiap menit. Sedangkan buat damage-nya itu ada di 260 sampai 390 aja. Dan untuk physical sama magical defense-nya itu ada di 15 sampai 75 poin yang lagi-lagi meningkat setiap menit. Kemunculan pertamanya itu ada di detik ke 120 alias setelah pertandingan berjalan selama 2 menit. Dan yang bikin makhluk ini jadi rebutan kedua tim itu adalah buff yang dikasih sama turtle ini. Cuman beda sama monster-monster buff tadi yang efeknya itu cuman kerasa sama sang eksekutor. Kalau kalian berhasil eliminasi turtle, kalian itu akan nerima buff untuk seluruh hero satu tim yang ada di map. Cakep gak tuh? Untuk sang eksekutor bakalan nerima shield yang bisa nyerap damage sebesar 400 ditambah 40 kali level hero, plus ada peningkatan damage juga dalam bentuk physical attack sebesar 20 plus 2 kali level hero, dan 25 plus 4 kali level hero dalam bentuk magic damage. Dengan catatan shieldnya ini tuh harus tetap ada. Kalau shieldnya ngilang, status peningkatan damage-nya juga bakalan ngilang. Tapi tenang, kalau dengan terima damage buat 5 detik, shield yang ngilang tadi tuh bakalan muncul lagi kok. Dan efek dari buff turtle ini tuh bakalan bertahan selama 2 menit. Buat yang bukan pemegang buff, cuma bakalan dapetin cipratannya aja dalam bentuk shield sebesar 200 ditambah 20 kali level hero aja, dan nggak ada peningkatan damage. Terus kalau udah hilang karena terima damage, ya udah hilang aja. Udah bagus dapet cipratan. Tapi tenang, selain dapet shield, kalian juga bakalan kecipratan resource gold sama XP dari temen yang eliminasi turtle tadi, walaupun kalian tuh nggak peka atau buta map sekalipun guys. Enak banget deh. Turtle ini tuh kayak yang tadi gue sebutin, dia bakalan muncul di menit kedua setelah pertandingan dimulai. Terus dia bakalan muncul lagi setelah 2 menit sejak dieliminasi. Jadi sama kayak efek buffnya tadi yang bertahan 2 menit ya. Kalau kalian mainnya bener-bener cepet, mungkin turtle bisa muncul dan dieliminasi sampai 3 kali. Tapi kalau kalian agak slow, si turtle itu bakalan hilang di menit ke-8 pertandingan berlangsung, dan langsung digantiin sama Bapak Lord yang terhormat dengan nama Elemental Lord untuk map Imperial Sanctuary ini. Untuk Lord di sini tuh agak sedikit kompleks ya, tapi gue bakalan bikin sesimpel mungkin. Lord itu punya HP yang banyak banget di 31.743 poin sama 37 physical plus magical defense. Defense-nya itu sama kayak monster yang paling kecil sekalipun ya. Jadi Lord ini bukan keras, tapi emang tebal aja HP-nya. Dan tentunya damage output dari Lord ini juga nggak kecil. Status attack dari Lord ini tuh ada di 428 poin. Buat HP sama damage outputnya itu bakal meningkat setiap menit yang akan sampai di titik 42.953 HP sama 670 poin attack di menit ke-12. Untuk pola serangan dari Lord itu ada 3 pola. Yang pertama pukulan biasa yang ngayun-ngayun kayak basic attack pada umumnya yang hasilin physical damage. Terus ada Thunder Strike yang akan keluar setiap 4 detik untuk ngasih damage area ke sekitar. Atau kalau Lord yang dalam wujud lain tuh biasanya mukulnya yang ngayun gitu guys. Dan yang terakhir itu efek knock up atau airborne yang bakalan keluar setiap 8 detik untuk unit-unit di sekitar radius serangan Lord ini. Bisa dihindarin tapi emang agak butuh konsen aja. Buat yang slow hand kayak gua biasanya keangkat terus sih. Nah, setiap Lord ini berhasil kebunuh, si Lord ini tuh bakalan hidup lagi dan muncul di base kalian. Fungsinya itu buat ngebantuin tim kalian nge-push ke lane lawan, dan dia akan pilih lane lawan terlemah buat diserang. Terlemah di sini maksudnya jalur manapun yang turretnya itu lebih banyak nembak damage atau paling banyak hancur. Lord yang ngebantu kita itu punya 3 level yang akan meningkat seiring berjalannya pertandingan. Level pertama yang muncul dan ngebantu kita itu cuma bisa nyerang aja, mukul-mukul biasa kayak minion versi gede. Tapi di satu gelombang minion yang keluar bareng bersamaan sama kemunculan Lord ini tuh bakalan dapetin peningkatan atribut dasar alias otomatis jadi lebih GG dari minion lawan. Dan Lord level 1 ini bisa kalian dapetin kalau kalian berhasil eliminasi si Lord pada menit ke-8 sampai menit ke-11 lebih 59 detik. Level kedua, Lord di menit 12 sampai 17 menit 59 detik. Level ini Lord jadi lebih GG karena punya skill baru. Selain ngegabut jadi minion gede mukul-mukul minion lawan atau musuh yang dekat-dekat sama dia, kalau Lord menit 12 ini udah deket sama turret lawan, si Lord ini bakalan nubruk si turret lawan yang damage-nya itu bakalan ngerontokin 50% HP turret. Dan dia itu cuma bisa nubruk sekali ya kalau udah maju. Kalau berhasil dijebolin terus maju lagi, ya nggak nubruk lagi. Terus di level terakhirnya itu Lord menit 18 ke atas.
Lord level ketiga ini tuh yang paling GG. Katanya di level ini Lord itu berevolusi ya, tapi nggak mungkin ada yang perhatiin sampai detail gitu cuy. Match udah sampai menit 18, udah pasti makin intens kan. Jadi ya fokus kita pastinya nge-push dong, bukan ngeliatin tapang Lord. Level ini Lord bakalan keras banget dan bakalan makin susah buat dieliminasi jadi asisten kita. Soalnya di menit 18, Lord itu bakalan terima status damage reduction alias pengurangan damage sebesar 30% kalau kita itu nyoba buat nyerang si Lord itu sendirian. Makin ramai kita kerubungin Lord, si defense Lord itu bakalan makin lembek. So, di menit 18 ke atas, gue sama sekali gak rekomendasiin buat solo Lord. Kalau si Lord udah berhasil dieliminasi dan muncul di lane kita, perhatiin untuk usahain selalu dampingin Lord ini pas lagi nge-push. Karena satu hero di sekitar Lord akan ngasih 5% damage reduction buat Lord yang udah jadi tim kita. Kalau ada 5 hero, damage reduction si Lord itu bakalan jadi 25%. Selain itu, kalau kita ada di sekitar Lord level 3 ini, hero-hero kita itu juga bakalan dapetin magic damage tambahan yang nilainya itu 250 ditambah 50% total physical attack ditambah 50% total magic power ditambah 2,5% total HP hero. Jadi banyak banget tuh peningkatannya. Intinya kalau udah susah payah berhasil dapetin Lord, apalagi Lord level 3 ini, usahain buat selalu nempel-nempel ngedeketin si Lord karena kalian dan Lord itu sama-sama bakalan dapetin peningkatan performa guys. So, itu dia penjelasan lengkap Itu buat yang monster-monster jungle yang Bila ada di Lord dalam Afghan. Nani juga Mudah-mudahan menarik, semua mudah-mudahan kena bermanfaat, dan mudah-mudahan Dekat-dekat kalian suka dengan dia, sama pembahasan cover yang juga. gue usahain untuk lebih terperinci Oke, setelah Bang. gue bahas soal monster-monster ini sekitar 2 tahun yang lalu. So, ya lebih jadi konten penyegaran sama perbaikan aja sih. Oke, karena pembahasan gue selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, dah settle. So aku dah faham pasal monster dekat jungle. Okay. Next apa lagi?